Manchester United akan menghadapi kekurangan pemain di sektor pertahanan mereka pada musim panas mendatang. Victor Lindelof dilaporkan telah mengambil keputusan bulat untuk meninggalkan Old Trafford. Menurut laporan dari The Record, Lindelof telah menentukan arah masa depannya dan memutuskan untuk pergi dari klub. Keputusan ini diambil karena ia merasa tidak lagi menjadi bagian dari rencana Ruben Amorim. Di sisi lain, bek asal Swedia ini merasa tidak nyaman hanya menjadi pemain cadangan. Kabarnya, Lindelof berencana untuk kembali ke Portugal dan ingin memperkuat Benfica sekali lagi. Benfica pun dilaporkan tertarik untuk merekrutnya, sehingga kemungkinan transfer ini akan terwujud di musim panas nanti. Paris Saint-Germain dilaporkan menunjukkan minat yang besar terhadap Alexander Isak. Les Parisiens bahkan siap untuk melakukan pertukaran dengan menawarkan 3 pemain mereka demi mendapatkan winger tersebut. Dikabarkan, PSG bersedia menawarkan Marco Asensio, Randal Colomwani, dan Gonzalo Ramos kepada Newcastle sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan Isak. Namun, Newcastle tampaknya tidak akan dengan mudah melepaskan Isak. Pemain yang masih terikat kontrak hingga tahun 2028 itu kabarnya akan dihargai sekitar 150 juta pound sterling. Al Nassr telah merancang kontrak megah untuk menjadikan Kevin De Bruyne sebagai penggawa baru yang akan mendukung Cristiano Ronaldo. Kehadiran kapten timnas Belgia ini diharapkan dapat memperkuat serangan Al Nassr dengan memberikan layanan terbaik untuk Ronaldo. Klub yang dikenal dengan julukan Farid Naz ini bahkan telah menyiapkan tawaran kontrak yang sangat menggiurkan bagi De Bruyne dengan gaji mencapai 58 juta pound sterling yang setara dengan 1,21 triliun per musim. Mereka siap menyambutnya. Inter semakin menunjukkan keseriusannya dalam usaha merekrut Conny De Winter dari Genoa. Menurut jurnalis asal Belgia, Sasha Tavoyleri, Nerazzurri telah menjalin komunikasi dengan agen sang bek selama berbulan-bulan dan tidak gentar dengan harga yang ditetapkan Genoa, yaitu 30 juta euro. Bek berusia 22 tahun ini telah tampil gemilang di Genoa setelah klub tersebut mengontraknya secara permanen dari Juventus pada musim lalu. Sebelumnya, ia sempat dipinjamkan ke Empoli sebelum akhirnya menjadi andalan di lini belakang Grifone, baik di bawah arahan Alberto Gilardino maupun Patrick Vieira. Penampilannya yang sangat mengesankan membuatnya kini menjadi incaran klub-klub besar termasuk Inter. Legenda Manchester United, Wayne Rooney berpendapat bahwa kemenangan meyakinkan Arsenal atas PSV memberikan keuntungan signifikan bagi tim yang dilatih oleh Mikel Arteta. Ia menilai Arsenal kini dapat memberikan waktu istirahat bagi para pemain kunci dan mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan berikutnya. Di akhir pekan ini, Arsenal akan berhadapan dengan Manchester United dalam lanjutan Premier League. Kedua tim akan bertarung di Old Trafford pada malam Minggu tanggal 9 Maret 2025 waktu Indonesia Barat. Dengan bekal kemenangan besar di Liga Champions, Arsenal kini memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Mereka harus menunjukkan konsistensi saat melawat ke markas Manchester United. Berdasarkan informasi dari Sport, Barcelona mendapatkan tawaran untuk merekrut Thomas Partey tanpa biaya transfer setelah kontraknya dengan Arsenal berakhir di akhir musim ini. Walaupun kesempatan untuk mendapatkan Partey secara gratis ada di depan mata, Barcelona tampaknya belum tertarik karena merasa lini tengah mereka sudah cukup solid. Saat ini, klub tidak memiliki rencana untuk merekrutnya. Sebaliknya, perhatian utama Barcelona di bursa transfer musim panas ini adalah mencari seorang winger kiri, posisi yang mereka anggap lebih mendesak untuk diperkuat. Tottenham Hotspur semakin mendekati peluang untuk merekrut Johnny Cardoso di bursa transfer musim panas yang akan datang. Gelandang Real Betis ini berhasil menarik perhatian tim scout Spurs setelah menunjukkan performa gemilang saat menghadapi Real Madrid akhir pekan lalu. Dengan penampilan cemerlangnya yang membantu Real Betis meraih kemenangan atas Real Madrid, peluang Cardoso untuk bergabung dengan Spurs semakin terbuka lebar. Kini, Tottenham berpotensi untuk mengaktifkan klausul rilis senilai 21 juta euro yang telah disepakati sebelumnya. Manchester United dan Manchester City bersiap untuk saling beradu di pasar transfer demi mendapatkan winger Sporting CP Francisco Trincao. Setelah menjalani musim Liga Premier Inggris yang kurang memuaskan, kedua klub asal Manchester ini berencana untuk melakukan perombakan besar-besaran pada skuad mereka di musim panas mendatang dan telah memulai persiapan. Menurut laporan dari A Bola,
Kedua raksasa Manchester tersebut menunjukkan ketertarikan serius terhadap Trincao dan siap bersaing ketat di bursa transfer. Namun, meskipun ada minat dari United dan City, Sporting CP berencana untuk menawarkan kontrak baru kepada Trincao karena mereka ingin mempertahankan salah satu bintang terbaik mereka di musim ini. Manchester United mulai kehilangan kesabaran terhadap kiper Andre Onana yang performanya tak kunjung membaik. Pemain asal Kamerun tersebut berpotensi digantikan oleh setan merah dengan kiper yang lebih konsisten di musim depan. Pakar sepak bola dari Oke Diario, Eduardo Inda, mengungkapkan bahwa MU sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan kiper Real Madrid Andriy Lunin ke Old Trafford musim depan. Pemain asal Ukraina ini merupakan klien dari agen ternama Jorge Mendes yang memiliki hubungan baik dengan MU. Dengan status Lunin sebagai cadangan Thibaut Courtois di Santiago Bernabeu, diharapkan hal ini tidak akan menjadi kendala bagi MU dalam hal biaya transfer menuju Old Trafford musim depan. Rio Ferdinand dengan tegas menilai Mohamed Salah sebagai salah satu bintang sepak bola terkemuka di dunia saat ini. Ia percaya bahwa penampilan gemilang Salah sepanjang musim ini menjadikannya kandidat kuat untuk meraih Ballon d'Or. Ferdinand juga menekankan bahwa keberhasilan di Liga Champions akan menjadi kunci penentu. Ia menambahkan, pemain yang menunjukkan performa luar biasa di fase knockout hingga final biasanya akan menjadi calon utama untuk mendapatkan penghargaan individu yang bergengsi ini. Manajer Manchester United Ruben Amorim dilaporkan telah melewatkan kesempatan untuk membawa kembali Alvaro Carreras dari Benfica dalam bursa transfer Januari. Sebelumnya, Carreras sempat menjadi sorotan untuk kembali ke Old Trafford dengan opsi pembelian sebesar 15 juta pound sterling. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Ojogo, Amorim memutuskan untuk tidak memanfaatkan klausur tersebut. Akhirnya, MU memilih untuk mendatangkan Patrick Dorgu dari Lecce dengan nilai transfer awal mencapai 25 juta euro. Arsenal dilaporkan bersiap untuk bersaing dengan West Ham United dalam upaya merekrut penyerang Lille Jonathan David di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut informasi dari Sky Sport, Arsenal diperkirakan akan mencari penyerang baru untuk memperkuat tim mereka. The Gunners telah menargetkan Jonathan David sebagai salah satu pemain yang mereka incar. Klub asal London tersebut kabarnya sedang merancang tawaran resmi untuk David, yang kontraknya dengan Lille akan berakhir pada musim ini. Raksasa Premier League, Liverpool dilaporkan bersiap untuk merekrut Ademola Lookman, penyerang yang dikenal sebagai eksekutor penalti terburuk dari Atalanta. Kabar ini muncul dari Vicajes yang menyebutkan bahwa Liverpool siap mengeluarkan dana sebesar 45 juta euro untuk mendapatkan Lookman. Selain itu, mereka juga menyiapkan bonus tambahan demi memastikan sang pemain bergabung ke Anfield. Laporan tersebut menambahkan bahwa ada dua klub Inggris lainnya yang juga tertarik untuk mendapatkan Lookman, yaitu Chelsea dan Tottenham. Arsenal dilaporkan mulai meragukan rencana untuk merekrut Matheus Cunha di bursa transfer musim panas mendatang setelah insiden kartu merah yang dialaminya dalam pertandingan Piala FA melawan Bournemouth. Menurut kabar dari Talksport, kejadian tersebut membuat Mikel Arteta mulai mempertanyakan karakter Cunha. Mantan bek The Gunners, Martin Keown, juga menyoroti perilaku Cunha di acara BBC Match of the Day, menyebut tindakannya sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima di lapangan. Dengan klausul pelepasan yang cukup tinggi dan potensi masalah disiplin, The Gunners harus berpikir dua kali apakah Cunha adalah pilihan yang tepat untuk memperkuat skuad mereka. Arsenal menciptakan momen bersejarah di Liga Champions dengan meraih kemenangan luar biasa 7-1 atas PSV Eindhoven. Namun, Mikel Arteta menegaskan bahwa fokus utama timnya adalah meraih trofi, bukan sekedar mencetak rekor. Kemenangan ini menjadikan yang terbesar dalam sejarah perjalanan Arsenal di Liga Champions, sementara bagi PSV, ini adalah kekalahan terburuk dalam 112 tahun eksistensinya. Saat ditanya mengenai pencapaian monumental ini, Arteta dengan rendah hati menyatakan bahwa timnya hanya berambisi untuk melangkah ke babak selanjutnya. Bagi Arsenal, mencetak rekor kemenangan bukanlah tujuan utama. Mereka lebih menginginkan untuk menutup musim dengan trofi yang dapat membuktikan kualitas mereka. Inter Milan sukses membungkam Feyenoord dengan skor 2-0 dalam laga leg pertama 16 besar Liga Champions
yang digelar di The Kuip pada Kamis 6 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan Inter di markas Feyenoord masing-masing dicetak oleh Marcus Thuram di babak pertama dan Lautaro Martinez di babak kedua. Berkat hasil ini, Inter sangat difavoritkan lolos ke perempat final. Inter akan gantian menjadi tuan rumah dalam laga leg kedua yang digelar tengah pekan depan. Liverpool mencuri kemenangan 1-0 dari Paris Saint-Germain pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Di laga ini, satu-satunya gol dicetak oleh Harvey Elliott yang baru masuk dari bangku cadangan di menit ke-87. Gol Elliott pun menjadi bukti menjadi tembakan penentu laga. The Reds membawa pulang keunggulan 1-0 dari Paris. Barcelona meraup kemenangan heroik saat bertandang ke Benfica. Barcelona bertandang ke Estadio da Luz Kamis 6 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat pada leg pertama 16 besar Liga Champions. Laga berjalan sulit buat Barca. Terlebih, mereka harus bermain 10 orang mulai menit ke-22. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Raphinha pada menit ke-61. Skor pun tak berubah lagi hingga pertandingan usai. Bayern Munchen tampil dominan menghadapi Bayer Leverkusen di pertandingan babak 16 besar leg pertama Liga Champions. Bayern berhak menang atas Leverkusen dengan skor 3-0. 3 gol Bayern dicetak oleh Harry Kane pada menit ke-9 dan 75, lalu gol Jamal Musiala di menit ke-54. Skor 3-0 ini menjadi bekal bagi Bayern untuk menghadapi pertandingan di leg kedua.